Dunia kehidupan anak dan remaja saat ini semakin berat tantangannya. Karena saat ini anak-anak kita bukan hanya berhadapan dengan dunia nyata, tetapi juga berhadapan dengan dunia maya. Dunia maya saat ini betul-betul mempengaruhi anak-anak kita, baik dari segi psikis atau sosioemosionalnya, dari segi spiritual, dari segi intelektual, dan dari segi fisik anak-anak kita. Dunia maya yang disebabkan oleh perkembangan teknologi saat ini membuat anak-anak kita menjadi memiliki karakter-karakter yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Saat ini anak-anak kita bukan hanya bermain game online, tetapi juga anak-anak kita terjebak di dalam kehidupan media sosial. Apakah itu media sosial yang hanya memberikan informasi atau media sosial yang menarik informasi atau menyajikan informasi tanpa mereka minta. Oleh karena itu, kita sebagai orang dewasa harus mengupayakan strategi atau cara apa yang bisa membuat anak-anak kita tidak melekat pada dunia maya atau mereka memiliki pemahaman yang positif tentang dunia maya atau bagaimana memanfaatkan teknologi dengan benar. Saat ini pelatihan yang diadakan oleh PPA Klaster Minahasa Selatan dan Manado 1 merupakan salah satu tindakan nyata untuk menolong anak-anak kita, terutama para remaja, supaya mereka memiliki pemahaman yang positif. Sekalipun dunia maya, media sosial, informasi-informasi yang salah itu dapat tersaring dengan benar dan anak-anak ini tahu persis tindakan apa yang harus mereka lakukan. Pendidik sebaya adalah hasil akhir yang diharapkan oleh pelatihan ini. Dan anak-anak remaja yang saat ini dilatih sudah menunjukkan sikap dan perilaku yang diharapkan tentunya, yaitu rasa percaya diri yang meningkat, pemahaman dengan mereka mampu menjelaskan tentang beberapa hal terkait pendidikan seks, dan juga komitmen-komitmen mereka pada saat mereka diberikan pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan atau hal-hal terkait dengan seksual. Harapan saya tentunya bahwa para pendidik sebaya ini, yaitu anak-anak remaja yang menjadi peserta kegiatan ini, mampu untuk konsisten menjalankan peran mereka sebagai pendidik sebaya, berkomitmen bukan hanya karena mereka anak PPA, tetapi juga karena mereka menjadi bagian dari masyarakat. Dan tentunya sangat diharapkan mereka memberikan pengaruh yang positif kepada anak-anak remaja yang lain, baik yang ada di PPA maupun yang ada di lingkungan mereka. Mungkin tidak bisa meraih sekaligus satu kelompok besar atau 1.000 anak remaja. Namun saya percaya bahwa dengan mereka melakukan dari 1 orang, 2 orang, 3 orang, dan akhirnya ribuan orang remaja pun bisa mengenal atau mengetahui tentang pendidikan seks. Pada akhirnya tentunya saya berharap bahwa rekan-rekan saya sesama staf perlindungan anak bisa menjadi motivator untuk anak-anak ini, untuk pendidik sebaya. Sehingga saat mereka menjalankan peran mereka sebagai pendidik sebaya, rekan-rekan sekerja saya yaitu para staf perlindungan anak akan menjadi penyemangat untuk anak-anak ini. Dan tentunya rekan-rekan saya terus berusaha untuk bukan hanya kelompok ini, tapi mungkin akan ada kelompok-kelompok yang lain yang menjadi bagian dari pengetahuan pendidikan seks untuk remaja, menjadi peer educator, menjadi rekan sekerja, dan menjadi sahabat. Sehingga pendidikan seks ini dapat semakin dikenal dan anak-anak kita terhindar dari pengaruh buruk pergaulan bebas, pengaruh buruk dari obat-obat terlarang, pengaruh buruk dari media sosial, dari dunia maya. Teknologi berkembang harusnya membuat anak-anak kita positif berkembang. Demikian dari saya,
Tetap semangat, anak-anak dikenal, dikasihi, dan dilindungi. Halo teman-teman semua, hari ini saya akan membagikan beberapa poin penting yang saya dapatkan dari pelatihan Peer Educator. Nah, teman-teman, pertama kita bahas soal pengetahuan tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi, yaitu bagaimana cara mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Di sini, saya belajar bagaimana mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, yaitu kuncinya jangan melakukan perilaku seksual berisiko. Contohnya, kalau kita French kiss, petting, masturbasi, ML, bahkan aborsi, itu termasuk perilaku berisiko yang mengarah ke hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi teman-teman, lebih baiknya kita hindari. Kemudian, kami juga belajar tentang IMS, infeksi menular seksual, dan cara biar kita tidak tertular. Contohnya, ada IMS seperti HIV, atau sifilis yang bisa menular lewat hubungan seksual. Penting sekali teman-teman untuk tahu cara pencegahannya agar kita tetap sehat. Dan kedua, saya juga dapat banyak tentang keterampilan hidup yang berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Yaitu yang pertama, membuat keputusan yang tepat dalam hubungan berpacaran. Di sini, kami belajar bagaimana membuat keputusan yang baik saat berpacaran. Contohnya, sebelum memutuskan sesuatu dalam hubungan, kita harus berpikir baik-baik dampaknya dan bukan hanya ikut perasaan sesaat. Kita menelusuri dulu apa latar belakang dari pasangan kita, entah dari laki-laki maupun perempuan. Dan ketika kita mengetahui latar belakang dari mereka, apakah latar belakang mereka itu sangat berdampak baik untuk kedepannya bagi kita ataupun sebaliknya. Kemudian yang kedua, teman-teman, ketika kita menolak tekanan dari teman-teman sebaya, itu adalah hal yang sangat sulit untuk kita lakukan. Maka dari itu teman-teman, hal yang paling penting untuk dilakukan adalah kita harus mempunyai komitmen dalam diri kita sendiri dan kuatkan iman kita. Kalau kita tidak mempunyai akan hal tersebut, maka kata tidak itu tidak akan terkeluar dari mulut kita sendiri. Kemudian yang ketiga, pelatihan ini juga membahas tentang pencegahan perilaku berisiko, yaitu tentang risiko hubungan seksual yang tidak aman. Di sini kita tahu apa saja risiko kalau melakukan hubungan seksual yang tidak aman. Contohnya, risikonya bisa hamil di luar nikah, terkena IMS, dan juga bisa berakhir dengan aborsi. Bahkan teman-teman bisa berujung kematian. Dan kemudian, di sini kita juga diajari tentang cara mengenali hubungan yang tidak sehat. Contohnya, kalau pacar sering marah-marah tidak jelas, bahkan membatasi kita berteman, atau bahkan kasar, itu bisa jadi tanda hubungan tidak sehat, atau bahkan bisa disebut dengan bahasa Gen Z zaman sekarang, yaitu toxic relationship. Dan yang terakhir, ini tentang peran saya sebagai peer educator setelah pelatihan ini. Yaitu teman-teman, saya menerapkan pengetahuan dan keterampilan. Saya akan pakai semua ilmu dan kemampuan yang saya dapat di pelatihan ini dalam kehidupan saya. Ini bukan tentang teori saja, tetapi ini juga harus dipraktikkan. Kemudian, rencana berbagi informasi dan mendukung teman-teman. Contohnya, saya mau jadi teman yang bisa diajak ngobrol, saya akan kasih tahu informasi yang benar tentang kesehatan reproduksi, dan saya akan jadi contoh yang baik untuk teman-teman di sekitar saya. Akhir kata teman-teman, saya harap apa yang saya dapat dari pelatihan ini bisa membantu saya jadi lebih baik dan juga bisa membantu teman-teman semua. Dan mari kita sama-sama menjaga diri kita dan menjadi remaja yang cerdas dan kreatif. Melalui pelatihan Peer Educator ini, saya belajar banyak tentang bagaimana mengenali organ reproduksi, bagaimana merawatnya, bagaimana menghindari perilaku seksual berisiko yang sangat berbahaya bagi remaja, dan bagaimana mengembangkan keterampilan hidup. Saya juga sudah melakukan sosialisasi mengenai pengenalan seks dan kesehatan reproduksi.
Tetapi sebelum saya mengikuti kegiatan ini, sudah banyak sekali kasus-kasus yang saya temui di sekitar saya. Seperti nikah di usia dini, seks bebas, dan kekerasan dalam berpacaran. Dan pada saat saya melihat hal itu, rasanya bodoh amat. Karena saya berpikir itu hanyalah urusan polisi dan korban. Tetapi setelah saya ikut kegiatan ini dan menjadi tahu, saya merasa terbeban untuk membantu teman-teman yang terkena kasus demikian. Saat saya melakukan sosialisasi di PPA saya dan saya membagikan kelompok. Dan metode pembagian kelompok yang saya gunakan yaitu dengan menggunakan kartu yang saya dapat di pelatihan level 1. Yang mana kartu ini berisi kata-kata sensitif seperti penis, vagina, payudara, sperma, dan masih banyak lainnya. Dan respon dari mereka sangat beragam. Ada yang merasa malu, lucu, bahkan jijik. Tujuan saya melakukan hal ini adalah ingin mereka lebih dekat dan lebih mengenal apa itu seks dan tidak lagi merasa tabu dengan hal tersebut. Lalu kemudian saya bertanya apa itu seks dan banyak yang menjawab seks itu adalah hal yang kotor, tidak pantas dibahas oleh remaja. Tetapi saya menjawab bahwa seks itu adalah jenis kelamin vagina dan penis, di mana dia sama seperti organ tubuh lainnya yang diciptakan Tuhan. Hanya saja penis dan vagina adalah bagian tubuh yang sangat spesial. Lalu ada yang berkata, seks itu adalah urusan orang dewasa. Lalu saya menegaskan bahwa seks bukan hanya saja urusan orang dewasa, tetapi kita juga harus perlu tahu itu, dan anak yang di bawah umur ketika sudah dapat diajak berbicara, dia harus tahu apa itu seks dan dia harus tahu bagaimana cara menjaganya. Lalu saya masuk dalam aturan menyentuh. Saya mengatakan, siapa saja orang, baik dia orang yang baik ataupun orang yang sangat kamu hormati sekalipun, jangan sampai dia memegang atau memotret tubuhmu dalam keadaan telanjang ataupun menyuruh kalian untuk memegang bagian sensitif tubuh mereka. Lalu kemudian saya menjelaskan bagaimana cara merawat organ reproduksi pada laki-laki dan pada perempuan. Pada laki-laki, menggunakan celana dalam berbahan katun, mencuci penis, dan membersihkan tubuh pada saat selesai beraktivitas atau berolahraga. Pada perempuan, mengganti pembalut 2-3 jam pada saat haid, menggunakan celana dalam berbahan katun agar menghindari kelembapan berlebih, membersihkan vagina dari depan ke belakang. Apa sih resiko yang akan terjadi ketika kita tidak menjaga kebersihan organ reproduksi? Yang pastinya, kita akan mudah tertular penyakit IMS atau infeksi menular seksual, dan itu sangat berbahaya bagi tubuh kita. Setelah saya memberikan materi, saya berikan tugas yang terakhir pada mereka, apa untungnya menjaga kesehatan reproduksi dan apa ruginya ketika kita tidak menjaga kesehatan reproduksi. Dan tugas itu nantinya akan mereka presentasikan di depan teman-teman yang lain. Saya berharap ke depannya masih akan ada pelatihan seperti ini, supaya ada lebih banyak anak-anak PPA yang bisa menjadi peer educator. Situasi dan keadaan saat ini bukanlah dalam keadaan yang baik-baik saja. Ada banyak konflik yang terjadi baik secara skala global maupun persoalan-persoalan sosial yang terjadi di sekitar kita. Generasi muda saat ini diperhadapkan dengan permasalahan yang kompleks, entah dalam keluarga, sekolah, maupun pergaulan bahkan dari diri sendiri. Kecanggihan teknologi yang terus meningkat tidak dibarengi dengan peningkatan moralitas, malah sebaliknya. Banyak anak-anak muda yang jatuh, tergerus situasi dan keadaan dunia saat ini. Seks bebas, penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya, LGBT yang bukan hanya terjadi di dunia nyata, di dunia maya pun terjadi.
Pendidik remaja sebaya atau peer educator, mereka sudah diperlengkapi dalam 2 tahap, baik level dasar maupun level advance atau lanjutan. Dengan berbagai pemahaman dan pengetahuan tentang pendidikan seks, mereka dilatih untuk diberikan keterampilan untuk mampu mensosialisasikan apa yang sudah mereka dapat dalam pelatihan kepada rekan-rekan sebaya maupun kepada orang tua. Saya sebagai staf perlindungan anak memberikan support untuk mendampingi youth atau peer educator dalam mengaplikasikan apa yang sudah didapat lewat pelatihan ini. Lepas dari persoalan yang dialami oleh seorang peer educator, diharapkan mereka dapat menjadi pendidik remaja sebaya yang mampu mengedukasi rekan-rekan mereka, keluarga, bahkan lingkungan untuk bersama-sama bersinergi mewujudkan generasi muda yang sadar akan pentingnya pendidikan seks dan pergaulan yang sehat. Dalam upaya melindungi anak-anak kita dari berbagai bentuk kekerasan baik secara fisik, psikis, seksual, dan dalam bentuk apapun. Ingat, setiap anak harus dikenal, dikasihi, dan dilindungi. Semoga Tuhan Yesus sumber segala hikmat dan kekuatan memampukan kita semua dalam menjalankan tugas dan kerja kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Dalam pelaksanaan peer education dan juga life skill, kesan yang diberikan bahwa ke-39 anak ini telah menjadi peer educator yang pertama di Sulawesi Utara. Dengan life skill atau keterampilan hidup yang dimiliki oleh mereka dari batch 1 sampai dengan batch 2 dapat memberikan gambaran kepada semua orang bahwa pendidikan seks itu sudah tidak tabu lagi. Bagaimana remaja-remaja Kristen bisa mengedukasi remaja-remaja yang lain. Dalam hal ini, mereka telah memiliki keterampilan-keterampilan yang diterima dalam batch 1 dan batch 2 ini. Mereka akan menjadi ujung tombak bagaimana bisa mengabarkan hal ini menjadi surat-surat yang terbuka bagi remaja-remaja lain. Dengan adanya peer educator ini atau pembelajar sebaya dapat memberikan edukasi yang baik, edukasi yang positif tentang gambaran yang sebenarnya mengenai seks itu sendiri bagi kehidupan remaja mereka. Tuhan pasti memberkati kehidupan anak-anak ini. Tuhan pasti memberikan jalan kepada mereka. Dan mereka akan menjadi surat-surat yang terbuka bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Setelah melewati 4 hari untuk pelatihan tahap pertama pada bulan Maret 2025 yang lalu mereka kembali ke PPA masing-masing melanjutkan dengan RTL dan sosialisasi serta berbagai kegiatan presentasi lainnya. Maka level kedua mulai tanggal 2 Juli 2025 hingga 5 Juli hari ini, akhirnya terbentuklah sekelompok remaja peer educator untuk klaster Minahasa Selatan dan Manado 1. Ke-39 orang anak ini adalah anak-anak yang bertahan untuk memperoleh pembekalan melalui pelatihan yang menggunakan berbagai metode. Mereka belajar melalui proses-proses belajar yang
melibatkan peran aktif mereka. Mereka berpartisipasi dengan sangat baik, mereka berbagi kisah hidup mereka, mereka membagikan tantangan-tantangan di sekitar kehidupan remaja modern saat ini yang sangat membutuhkan pendampingan orang dewasa. Keberadaan adik-adik ini sebagai peer educator di klaster Minahasa Selatan dan Manado I dapat diharapkan untuk menjadi agen perubahan. Maksudnya adalah peer educator dapat menjadi komunitas yang membagikan pengetahuan-pengetahuan yang mereka peroleh selama pelatihan dan keterampilan-keterampilan yang diasah dan dilatih untuk dibagikan kepada remaja-remaja, teman-teman sebaya mereka, untuk merubah pola pikir, merubah cara pandang, merubah pemahaman yang mungkin selama ini keliru sehubungan dengan seksualitas. Melalui pelatihan ini, para peserta juga memperoleh pelatihan dan cara-cara untuk menolong mereka mengenali potensi dalam diri mereka untuk memperkuat rasa percaya diri. Rasa percaya diri yang sangat dibutuhkan untuk menjadi seorang peer educator. Membangun kepercayaan diri yang mungkin selama ini sulit terbentuk karena pola asuh yang masih lama, pola asuh yang kurang mendukung dan memberi ruang kepada mereka untuk berkembang secara optimal. Sangat terbukti perbedaan anak-anak, perbedaan para peserta pada level 1 awal dibandingkan hasil akhir pada hari ini. Sangat nyata, rasa percaya diri, keberanian mereka untuk presentasi, suara yang menjadi lebih jelas, body language mereka yang menjadi lebih menunjukkan bahwa mereka percaya, mereka berani, mereka yakin akan apa yang mereka ucapkan berdasarkan pengetahuan-pengetahuan yang mereka peroleh melalui sesi-sesi di pelatihan ini. Sangat diharapkan bahwa kedepannya dengan percaya diri yang terus terbangun dan terus terasah, mereka akan menjadi individu-individu yang memiliki resiliensi, yang mampu dan tangguh untuk menghadapi berbagai tantangan remaja modern. Sebagai remaja-remaja yang harus kita akui, seringkali lebih memahami dunia remaja daripada pemahaman orang tua akan dunia remaja, maka kita sangat berharap adik-adik ini dapat menyusun strategi, menyusun cara-cara mereka untuk mendekati teman-teman mereka. Kehadiran para peer educator ini di tengah-tengah PPA, di tengah-tengah masyarakat, sangat diharapkan dapat membawa perubahan dan dapat menjadi salah satu cara untuk menjawab tantangan-tantangan dan menjembatani jarak yang mungkin tadinya ada antara anak dan orang tua. Dengan bantuan mereka dan keberadaan mereka, kami sangat mengharapkan bahwa teman-teman sebaya mereka akan lebih teredukasi, akan lebih memiliki informasi-informasi yang jauh lebih baik tentang berbagai perilaku seksual berisiko, bagaimana merawat organ reproduksi, bagaimana melihat jauh ke depan dan bukan hanya hari ini, sehubungan dengan pergaulan mereka, sehubungan dengan cara berpacaran, sehubungan dengan cara memilih teman, sehubungan dengan membuat keputusan-keputusan yang bertanggung jawab. Karena mereka tahu, kalau mereka merokok apa yang akan terjadi, kalau mereka memakai vape apa yang akan terjadi, kalau mereka melihat yang porno-porno apa yang akan terjadi, kalau mereka melakukan berbagai perilaku berisiko yang tidak terkontrol, mereka tahu konsekuensi seperti apa yang akan mereka hadapi. Dengan terbentuknya kelompok peer educator hari ini, sesungguhnya ini bukan akhir, namun ini justru adalah awal bagi sebuah perjalanan panjang para peer educator, adik-adik yang berjumlah 39 orang. Ini adalah angka awal bagi mereka
untuk hadir membawa perubahan di tengah masyarakat, untuk hadir memberikan informasi, menjadi sumber-sumber informasi yang benar dan bertanggung jawab bagi teman-teman sebaya mereka. Mudah-mudahan dengan dukungan sepenuhnya dari orang dewasa di sekitar mereka dan orang tua yang lebih mengerti dan memahami mereka, mereka dapat membuat dan membawa perubahan di dalam kehidupan remaja yang lebih luas. Mari kita doakan mereka akan berhasil, mari kita doakan mereka tidak akan pernah berhenti, dan mereka akan menjadi anak-anak, remaja-remaja yang tangguh, yang dapat bertahan, yang dapat menjernihkan situasi, keadaan, kondisi yang tidak mudah yang dihadapi oleh remaja-remaja masa kini.